Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar membuat bar plot dan box plot menggunakan software RStudio. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Nah, di sini sudah ada script yang akan kita jadikan guidance dalam membuat bar plot dan box plot. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kalau kita ingin membuat bar plot dengan RStudio itu ada library atau ada paket yang harus digunakan. Nah, paketnya apa? Yaitu adalah ggplot. Merupakan paket visualisasi dalam RStudio untuk membuat grafik dengan visualisasi yang menarik dan mudah diimplementasikan. Biasanya kalau kita ingin membuat grafik yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal, kebanyakan para researcher ini menggunakan RStudio dan menggunakan paket ggplot ini. Mungkin teman-teman sebenarnya sudah sering melihat tipe-tipe grafik yang ada di publikasi internasional, itu kan juga cukup menarik ya, dan banyak ragamnya gitu, tidak hanya sekedar menggunakan Excel saja. Nah, itu dibuat menggunakan RStudio dengan paket ggplot ini. Nah, langsung saja kita akan mengambil datanya. Nah, kita akan menggunakan data bar. Data bar ini sebetulnya adalah data dari RStudio itu sendiri yang kemudian saya ekspor ke dalam CSV dan saya bedakan ke dalam 3 jenis varietas. Nah, contohnya kita langsung saja kita input datanya menggunakan import dataset. Kemudian kita cari. Nah, ini kita open. Nah, jika teman-teman menemukan kendala seperti ini, artinya masih berupa karakter ya, belum terpisah menjadi kolom, teman-teman coba perhatikan tab delimiter ini. Nah, ini disesuaikan dengan settingan di laptop masing-masing. Biasanya pemisahnya ada yang menggunakan tab, tanda petik, koma, spasi dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat di punya saya akan coba menggunakan semicolon. Nah, ternyata dia pemisahnya adalah semicolon itu. Kemudian kita akan buat ini menjadi numerik, ini juga numerik. Nah, kita sesuaikan jenis datanya. Varietas itu karakter yang akan berupa teks, kemudian diameter, tinggi dan berat atau volume kita gunakan numerik. Kalau sudah, langsung saja kita import. Nah, seperti ini tampilan datanya dan sudah ada objek data bar. Ada 31 pengamatan, 4 variabel ya. Kemudian kita kembali lagi ke scriptnya. Nah, pertama kita harus aktifkan dulu nih library ggplotnya dengan cara panggil library dalam kurung ggplot2. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, setelah itu untuk membuat grafik batang dalam RStudio ini tidak seperti di Excel, teman-teman. Nah, kalau di Excel mungkin kita bisa langsung membuat grafik dengan cara blok tabelnya, kemudian kita pilih insert grafik dan sebagainya. Nah, kalau di RStudio ini kita harus memisahkan menggunakan fungsi min itu sendiri, karena kita tidak bisa membuat grafik bar dengan tipe data seperti ini. Nah, ini kan ada 31 pengamatan ya, ada 3 varietas. Nah, kita nggak bisa menggunakan data seperti ini, harus kita buat menjadi tabel baru. Nah, caranya seperti ini. Saya substitusikan nama tabelnya atau nama objeknya adalah di average, di AVG. Kemudian objeknya adalah df. Df itu adalah data bar tadi ya. Mungkin ini saya hilangkan saja. Nah, kemudian ini adalah data bar. Kemudian akan dikelompokkan berdasarkan varietas ya, karena kita akan memisahkan rataan dari 3 varietas tersebut.
Kemudian kita akan membuat summarize atau membuat rangkuman untuk pengamatan diameter. Nah, ini diameternya saya namakan objeknya diameter. Kemudian fungsinya min. Nah, kolomnya adalah grid sesuai dengan tabel. Nah, kalau sudah, kita jalankan saja. Nah, ternyata dia tidak bisa jalan. Kenapa? Disebabkan karena ada fungsi yang belum ada paket yang belum kita panggil. Seperti kita perlu memanggil library dplyr. Nah, setelah kita panggil library dplyr, maka akan kita jalankan perintah berikutnya. Nah, kenapa kita butuh dplyr? Karena dplyr ini untuk memanipulasi satuan dataset yang kita miliki ya. Jadi kan kita akan gunakan beberapa modifikasi seperti itu. Seperti apa tabel average-nya? Nah, kita lihat. Nah, jadi akan terdiri dari 3 baris, yaitu masing-masing untuk min varietas A, min varietas B, dan min varietas C. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa buat untuk untuk bar chart diameter ketiga varietasnya. Saya akan beri nama grafiknya dengan nama bar diameter. Kemudian fungsinya adalah ggplot. Datanya adalah data yang sudah kita buat barusan di AVG. Nah, kemudian kita akan menampilkan bar chart menggunakan fungsi geom_bar. Kemudian estetik atau komponennya adalah X-nya itu varietas, Y-nya diameter sesuai dengan ini ya. Nah, sesuai. Kemudian fill, saya akan beri warna berdasarkan varietas untuk pembeda. Nah, kemudian ada fungsi start sama dengan identity. Nah, fungsi start sama dengan identity ini digunakan agar bar chart yang kita tampilkan memiliki angka yang sesuai dengan diameter sudah kita buat rataannya. Kalau kita tidak menampilkan fungsi start sama dengan identity, maka dia tidak bisa untuk menampilkan bar chart. Dia tidak bisa menampilkan angka rataan yang sesungguhnya. Dia hanya bisa menghitung counting saja, jumlah pengamatannya ada berapa. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan fungsi start sama dengan identity. Kemudian temanya saya pilih klasik. Dan judulnya adalah perbandingan diameter antar 3 varietas. Nah, ini adalah modifikasi untuk judulnya. Kemudian ada di tingginya berapa, ukuran fontnya berapa, dan bold atau tidak. Langsung saja kita jalankan perintahnya. Kalau sudah berhasil ya, sudah ada objeknya berdiameter, kita panggil grafiknya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi ini sudah muncul grafik batang atau bar chart dari diameter ketiga varietas. Nah, jika kita zoom seperti ini, ini sebenarnya masih sederhana, tapi juga sudah cukup menarik ya kalau kita tampilkan ke dalam publikasi gitu. Ini rata-rata beberapa orang membuat grafik menggunakan RStudio dalam publikasinya. Lalu bagaimana jika kita ingin mengekspor atau menyimpan grafik ini ke dalam bentuk gambar, PDF dan sebagainya? Nah, kita bisa cek ada save image. Nah, ini disesuaikan direktorinya mana. Misalkan saya buat di picture itu open. Kemudian nanti namanya adalah grafik yang terbatang. Nah, tingginya disesuaikan saja. Misalkan saya ingin tingginya yang maksimal di 800, kemudian lebarnya di 650 misalnya. Nah, kita bisa lihat plotnya setelah disimpan. Nah, kira-kira seperti ini tampilan yang sudah kita simpan ke dalam bentuk gambar. Ini kita bisa tampilkan di jurnal atau laporan yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian kita akan berlanjut bagaimana cara membuat box plot menggunakan RStudio. Nah, box plot ini juga sebenarnya sangat menarik jika kita menggunakan RStudio, karena analisa box plot atau membuat grafik box plot dengan Excel itu agak rumit dan mungkin butuh langkah-langkah yang panjang gitu. Sedangkan kalau di RStudio ini kita cukup menampilkan fungsi yang sedikit, hanya terdiri dari 4 baris saja. Nah, box plot ini biasanya juga sering muncul dalam pelaporan atau dalam publikasi nasional, internasional, dan sebagainya. Karena ini cukup menggambarkan sebaran dari data itu sendiri dan lebih efektif dalam mencerminkan apa yang terjadi dalam pengamatan kita yang sudah dilakukan. Nah, fungsinya kita tinggal panggil saja ggplot, kemudian ini adalah nama datanya, tadi kita menggunakan data bar. Kemudian komponennya adalah varietas. Nah, bedanya adalah kita akan gunakan data awal, bukan AVG lagi, yaitu data yang pertama, data bar. Nah, kita akan gunakan parameter yang sama, yaitu diameter, grid. Kemudian kita akan pisahkan warnanya berdasarkan varietas. Kemudian kita tambahkan fungsi geom box plot, tujuannya supaya nanti keluar format box plotnya. Temanya sama, klasik, dan judulnya juga kita samakan. Nah, ini kita bisa membuat juga berapa jumlah sampel yang kita ambil dalam pengamatan yang sudah kita lakukan. Bedanya apa? Ketika saya menggunakan slash kemudian huruf N, ini nanti formatnya akan atas bawah. Jadi judul perbandingan ini di atas, kemudian jumlah sampelnya nanti tepat di bawahnya. Kemudian label ini digunakan untuk membuat nama X dan Y sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan atau apa yang ingin kita tampilkan ya. Kalau tadi pada saat yang pertama kita mencontohkan diameter dan varietas ini sesuai dengan format tabel yang kita buat melalui RStudio. Nah, kalau ini kita akan membuat label sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh, ternyata X-nya itu bukan varietas atau jenis tanaman pangan misal, atau jenis tanaman hortikultura dan sebagainya. Kemudian diameternya harus kita lengkapi juga menggunakan satuan, yaitu misal sentimeter, meter, dan sebagainya. Nah, ini fungsi label ini digunakan untuk menspesifikasikan keterangan dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, langsung saja kita jalankan fungsinya. Nah, grafiknya seperti ini. Ini sangat simple, bersih, menarik, dan cukup berkelas gitu ya kalau kita menggunakan RStudio ini. Nah, varietas A, varietas B, dan varietas C. Oh, ternyata terdapat outlier nih di varietas C. Nah, dalam box plot ini juga kita diberikan informasi apakah ada outlier atau tidak gitu. Nah, ini enaknya kita menggunakan RStudio seperti itu. Jadi dalam satu grafik sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Ada outlier, kemudian yang garis ini adalah nilai median, ya kan? Nah, nilai median, terusnya ini ternyata ada beberapa pengamatan yang nilainya itu lebih rendah daripada umumnya atau lebih rendah daripada median dan minnya. Nah, itu nilai minimum, dan sebagainya. Bagaimana cara mengelola outlier? Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kita bisa buang outlier ini supaya data kita menjadi data yang normal atau memiliki sebaran distribusi normal gitu. Sama jika kita ingin menyimpan juga kita tinggal ekspor saja. Ekspor, ya kan? Kemudian ini adalah diameter box plot. Kita buat sama di 650. Nah, ini adalah grafik box plot yang sudah kita buat. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment,
dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang melakukan penelitian atau sedang bekerja yang berkaitan dengan pengolahan data, grafik, visualisasi dan sebagainya. Tentu ini bisa menjadi tambahan wawasan dan harapannya bisa diterapkan juga di masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.